Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mazmur pasal 1 ayat 1-3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Shalom saudara, salam damai dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, satu kali saya ketika sedang menyetir mobil dan istri saya ada di samping saya, tiba-tiba ada satu lagu yang keluar dari hati saya. Lalu mulut saya menyanyikan. Nah, lagunya adalah lagu Via Valen. Lagunya seperti ini. Entah apa yang merasukimu hingga kau tega mengkhianatiku, yang tulus mencintaimu. Saya tertawa ya. Tapi ada sesuatu yang membuat saya itu berpikir, kenapa lagu ini begitu saja keluar dari hati saya, lalu saya menyanyikan. Nah, ternyata saya sering dengar lagu ini melalui iklan, baik di HP saya, atau ketika saya buka jendela untuk isi bensin, itu lagu keluar. Lalu anak saya buka HP, iklan di situ keluar lagi. Jadi sering banget keluar lagu itu. Meskipun itu sudah lama saya tidak dengar, tapi saya juga pernah membahas itu. Itu lagu apa ya? Ternyata kasihan banget dia dikhianati. Nah, meskipun sudah lama tidak pernah terdengar, tiba-tiba itu muncul begitu saja. Saudaraku, ya seperti rema kira-kira begitu. Cuma kenapa yang keluar dari hati saya bukan lagu-lagu rohani, seperti lagu imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena dia yang bekerja bukanlah kuat gagahku, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Harusnya kan lagu itu. Tanpa disadari, saya mencoba untuk mencerna lagu-lagu sekuler. Ya, saya tidak menganggap itu dosa, bukan soal dosa atau tidak di sini. Tetapi yang muncul dari hidup kita tiba-tiba sesuatu. Coba kalau itu terus-menerus ada pada orang yang sedang patah hati karena dikhianati, itu akan tambah menderita, tambah nggak percaya sama cowok nantinya, ya kan? Nah, keadaan hari-hari ini pandemi, ya kita semua mengalami masalah kesukaran, baik kita takut terkena infeksi virus COVID-19 sehingga kita harus melakukan protokol 3M secara cermat. Meskipun demikian kita mengalami rasa takut, khawatir, tertular, atau juga usaha yang hari-hari ini banyak yang bermasalah. Ada yang tutup usahanya, mengalami penurunan pemasukan penghasilan. Meskipun ada juga yang saat-saat ini makan melejit naik usahanya. Tapi kita biasanya mencari orang-orang yang senasib, ya. Lalu lihat di sebelah sana, dia juga mengalami kesulitan.
usahanya menurun, penghasilannya di sana tutup, bangkrut dan sebagainya. Dan akhirnya kita mulai membenarkan bahwa ini memang susah. Kita memang sulit. Ini memang kita ngalami benar-benar masalah. Lalu kita mulai masukkan ke depan, kita kayaknya nggak punya masa depan. Keadaan itu berbicara kepada kita, lalu kita mulai mengambil sebuah kesimpulan dan memutuskan dari kesimpulan itu kita susah, nggak punya masa depan. Nah saudaraku, ini penting. Makanya firman Tuhan meminta kita untuk kita itu berakar kepada firman. Sebab firman itu gak pernah berubah. Dia bicara tentang janji masa depan yang cerah, janji jalan keluar, dia bicara tentang kekuatan. Nah saudaraku, firman Tuhan selalu meminta kita berakar kepada firman. Hati kita berakar kepada firman. Iman kita, pikiran kita berakar kepada firman. Mungkin lebih enak bisa disebut memeluk firman. Sebab kalau kita peluk firman, sebenarnya kita peluk Allah sendiri. Kalau kita pegang firman, kita sedang pegang Yesus dalam hidup kita. Ini penting. Nah, ketika kita membaca firman Tuhan yang tertulis, ini yang disebut dengan logos, lalu kita baca dan kita menghafal beberapa mungkin ayat yang bagus, yang baik, ya kan? Baik itu menegur kita, menguatkan kita, meluruskan jalan kita. Kita baca itu semua dan kalau bisa kita hafal. Nanti firman itu meskipun sudah lama pernah kita hafal, tiba-tiba bisa muncul dan kekuatan yang baru terjadi. Nah inilah kenapa kita pentingnya membaca firman Tuhan dan mengizinkan dia menguasai hati pikiran kita dan kita memeluknya. Saudaraku, hasil daripada berakar dalam firman Tuhan adalah kita akan mengalami yang disebut dengan damai sejahtera. Kenapa? Janji Tuhan pasti. Jalan keluar dari Tuhan pasti. Ini penting sekali untuk bisa menikmati damai sejahtera ya, di masa-masa yang sukar, sehingga kita tidak salah dalam melangkah. Nah yang kedua, bukan hanya damai sejahtera, tetapi firman Tuhan ini juga akan menerangi jalan-jalan kita. Menerangi di tengah-tengah kegelapan yang paling gelap dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu seperti senter ya, yang akhirnya kita bisa berjalan tanpa tersandung, berjalan tanpa jatuh ke dalam lubang. Bukan hanya menjadi terang, tetapi juga firman Tuhan itu menjadi kekuatan. Karena firman Tuhan itu adalah makanan. Makan rohani yang menguatkan hidup kita. Ini penting. Bahkan yang terakhir, bisa disebutkan yang lain. Yang terakhir, hikmat Tuhan. Kita nggak salah akhirnya di dalam memutuskan sesuatu, dalam melangkah dalam kehidupan ini. Karena firman Tuhan itu memberikan kepada kita hikmat. Oleh karena itu dari pesan firman Tuhan hari ini, berakarlah dalam firman. Amin saudara. Sepanjang hari ini, izinkan firman yang sudah kita baca itu mengalir keluar dan menjadi rema dalam kehidupan kita. Haleluya.